Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Ikhwatal iman wal islam yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Ja'far as-Sadiq mengatakan bahwa manusia akan diuji dengan 4 perkara. Manusia dalam kehidupannya akan mengalami 4 masalah. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala juga sudah menyediakan 4 solusi dari masalah tadi. Beliau mengatakan, ajibtu liman ibtuliya arba'an wa nasiya bi arba'in. Saya heran dengan manusia yang diuji oleh Allah dengan 4 masalah. Dan dia lupa dengan 4 solusi yang telah diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul iman, ujian atau masalah yang pertama yang pasti dihadapi oleh seluruh manusia adalah masalah atau ujian ketakutan. Di dalam bahasa Arab kita sebut ketakutan adalah al-khauf. Beliau mengatakan, ajibtu liman ibtuliya bil khaufi wa nasiya biqaulillahi ta'ala hasbunallah wa ni'mal wakil. Imam Ja'far as-Sadiq mengatakan, aku heran dengan manusia yang diuji dengan ketakutan dan dia melupakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ikhwatul iman, ketika kita diuji dengan rasa takut dalam kondisi apapun dan kita merasa takut, maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita bagaimana kita berdoa, bagaimana kita minta perlindungan dari Allah dari perasaan takut. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 173, ketika kaum muslimin mulai merasa gentar dengan peperangan yang akan dihadapi dengan kaum kafir Quraisy karena tidak seimbang jumlahnya, Allah mengajarkan kepada kaum muslimin untuk mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka kemudian dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikabulkan doa itu di ayat 174, fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl. Maka kemudian rasa takut itu kami balik, kami rubah, kami ganti dengan karunia dan nikmat dariku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, siapapun yang merasa takut dari apapun, maka ikutilah apa yang dibaca oleh Nabi dan para sahabat ketika mereka membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Dengan izin Allah, rasa takut itu akan hilang. Yang kedua, masalah yang kedua yang akan dirasakan oleh manusia adalah sakit atau rasa sakit. Di dalam bahasa Al-Quran, sakit ini disebut dengan ad-dur. Seperti halnya yang dirasakan oleh Nabi Ayyub alaihissalam ketika diuji oleh Allah dengan penyakit yang belum ada pada zamannya, disebut dengan dur. Maka kemudian Nabi Ayyub berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang tertulis dalam surat Al-Anbiya ayat 83, anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya aku, ya Allah, massani ad-dur, menimpa kepadaku penyakit, wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah yang maha pengasih di antara yang pengasih dan penyayang. Hadirin yang dimuliakan Allah, kami sampaikan kepada seluruh ikhwatul iman wal islam, kepada seluruh pemirsa yang dimuliakan Allah, siapapun yang hari ini diuji dengan sakit oleh Allah, baik itu penyakit ringan, dari panu, kadas, kurap, maupun yang berat, kanker, stroke, dan sebagainya, mari kita beruswah kepada Nabiullah Ayyub alaihissalam dengan berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan dan penuh harap, anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Bisa dilihat di surat Al-Anbiya ayat 83. Dan jawabannya ada di surat Al-Anbiya ayat 84. Allah mengabulkan doanya dan Allah menghilangkan penyakit-penyakitnya. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, masalah yang ketiga yang pasti akan dirasakan oleh seluruh manusia adalah yaitu gham. Gham ini artinya adalah kesedihan. Kesedihan yang berlarut-larut yang disebabkan karena kesalahan-kesalahan. Kita lihat bagaimana Nabi Yunus alaihissalam ketika belum menyelesaikan dakwahnya dan dia lari dari kaumnya. Kemudian Allah memperingatkan dia dengan
dimakan, ditelan oleh ikan nun, dan dia beberapa hari di dalam perut ikan nun, merasakan kesedihan yang luar biasa sambil menangis. Beliau berdoa kepada Allah, menyesali perbuatannya dengan mengatakan, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Beliau terus mengucapkan, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dengan menangis, meratapi segala apa yang pernah dilakukan dan merasa bersedih. Maka kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa-doanya dan Allah mengangkat kesedihannya. Oleh karena itu siapapun para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi Anda semuanya yang merasakan kesedihan pada hari ini, yang susah pada hari ini, berdoalah kepada Allah seperti apa yang dimintakan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Dengan penuh keyakinan, dengan penuh azm, kita meminta kepada Allah, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bisa dilihat di surat Al-Anbiya ayat 87, dan jawabannya adalah di surat Al-Anbiya ayat 88. Yang terakhir hadirin, manusia akan merasakan masalah yang disebut dengan makar. Ketika kita dilecehkan, ketika kita dianiaya, ketika kita direndahkan oleh orang-orang di sekeliling kita, maka kemudian kita tiru bagaimana Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika beliau dilecehkan, dihina oleh Fir'aun laknatullah alaih, dengan mengatakan, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Wa ufawwidu amri, dan aku serahkan segala urusanku kepada Allah, karena Allah maha melihat segala urusan hamba-hambanya. Oleh karena itu siapa yang hari ini dizalimi oleh orang, ditipu oleh orang, baik dalam bisnis maupun dalam masalah apapun, maka berdoalah kepada Allah seperti apa yang dimintakan oleh Nabi Musa kepada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Bisa dilihat di surat Ghafir ayat 49. Maka kemudian Allah jawab di ayat 45-nya. Allah mengangkat itu, Allah menyelamatkan Nabi Musa, kemudian Allah menghilangkan makar-makar, menghilangkan tipu daya Fir'aun, dan akhirnya Nabi Musa menjadi orang yang menang. Ikhwatal iman wal Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketakutan, penyakit, kesedihan, dan tipu daya pasti akan dirasakan. Tetapi kita punya senjata, doa kita kepada Allah. Doa silahul mu'min, doa itu adalah senjata orang yang beriman. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari segala macam masalah dengan menghadirkan solusi-solusi yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah ta'ala ayyuwaffiqana wa yahdiyana ila siratil mustaqim, wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.